Jadi dua cara untuk mempertahankan keistiqamahan kita, intensitas ibadah Ramadan kita, ketaatan kita itu adalah yang pertama, jaga waktu. Saat beribadah itu penuhi. Itulah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hanzalah Abu Rib'i al-Usaidi, ketika beliau mengadukan kepada Rasul bahawa beliau telah terkena penyakit munafik, kemunafikan, karena sadarnya hanya di dekat Nabi saja. Ya, kalau dibawakan kepada waktu sadarnya di bulan Ramadan saja. Kalau ditanyakan kepada Hanzalah suasana ibadah seperti itu, ketaatan yang demikian, dia telah tuduh dirinya dengan nifaq. Itu makanya kata Hanzalah kepada Abu Bakar ketika ditanya, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana engkau wahai Hanzalah? Apa kata Hanzalah? Qad nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Hai Abu Bakar, Hanzalah telah berbuat munafik. Kata Abu Bakar, subhanallah, madza taqul? Apa yang kau katakan ini? Apa kata Hanzalah? Ya Abu Bakar, bukankah kita maknanya saya, engkau dan lain-lain bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk bersama beliau, apa yang dilakukan Nabi? Yudzakkiruna la yazalu, senantiasa mengingatkan kita dengan surga dan neraka. Ka'annahuma ra'yal ain, seolah-olah surga dan neraka itu terlihat oleh mata kita. Begitu Nabi menjelaskan, sadar kita di dekat Rasul, tampak bentuk neraka dan surga, seolah-olah begitu terlihat. Falamma kharajna min indih, tatkala kita keluar dari beliau, bubar pengajian dengan Nabi, hafazna al-azwaja wal aulad, bergaul kita dengan anak, istri, wad dhai'an, dan sibuk mencari dunia yang akan hilang ini, yang tidak abadi ini. Apa yang terjadi? Nasina kathira, banyak yang kita lupakan nasihat Nabi. Surga dan tampak tadilah kabur bayang-bayang, neraka tadilah nak tampak lain. Hilang kesadaran tadi. Nah, kata Hanzalah, ini kemunafikan namanya. Di dekat Nabi sadar, di belakang Nabi hilang kesadaran. Di bulan Ramadan taat, di luar Ramadan menjauh dari ketaatan. Kalau kita bandingkan, kata Abu Bakar, kulluna lanalqa dzalik, kalau itu yang kau sebutkan, ya seluruh kita kena itu. Sado waktu suwo tu dan serupa itu. Akhirnya berangkatlah dua orang sahabat ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah diceritakan kepada Nabi oleh Hanzalah, apa kata Nabi? Lau kuntum tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr, jika kamu senantiasa bisa bertahan bagaimana suasana batinmu, ketaatanmu, kesadaranmu ketika berada di dekatku, dan senantiasa dalam zikir walaupun telah tidak bersamaku, kata Nabi, la safahatkumul malaikatu fi furushikum wa turuqikum, tentu malaikat akan menyalami kamu di jalan-jalan dan di tempat-tempat kamu berbaring. Artinya, di mana kamu berada, mana jalan yang kamu tempuh, di mana kamu berdiam, malaikat akan menyalami kamu. Walakin ya Hanzalah, nah, kata Nabi, akan tetapi. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk bertahan terus seperti itu bukan pekerjaan ringan. Karena itu diberi oleh Nabi petunjuk as-sa'ah was-sa'ah, jaga waktu-waktunya. Kalau di bulan Ramadan bisa 10 hari i'tikaf, salat, berzikir, baca Quran, bermuhasabah, mendengarkan tausiah. Di luar bulan Ramadan tidak seperti itu. Setidaknya apa? Jaga waktu-waktu. Panggilan azan sudah berkumandang, tinggalkan dahulu lahwun wa tijarah tadi. Bukan berarti berbisnis haram.
Itu pula yang saya mendengarkan perdebatan-perdebatan akhir-akhir ini ketika bercerita lahwun kemudian diterjemahkan dengan musik oleh sebagian. Nah, apakah lahwun itu semuanya haram? Ya tidak. Di antara dalilnya apa? Ya ayat ini. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Qul ma indallahi khairun. Katakanlah apa yang di sisi Allah itu lebih baik minal lahwi wat tijarah. Jadi jangan dikatakan kata lahwun itu maknanya satu di dalam Al-Quranul Karim. Katakan wahai Rasulullah bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Kalau lebih baik itu lawannya apa? Ya baik. Tidak ada lebih baik itu lawannya buruk. Jadi berdagang itu apa? Ya baik. Selama berdagang dengan cara yang dibenarkan syariat. Tidak buruk. Cuma ketika situasi seperti ini, kamu harus memilih mana yang lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah. Artinya kamu bertahan mendengarkan Nabi SAW berkhutbah, mendengarkan Nabi menyampaikan tausiah, itu khair. Karena yang kamu dapat itu di sisi Allah. Memang di dunia itu ada di hadapan mata. Kadang-kadang kan angko-angko kalkulator kau lebih berkuasa daripada janji 700.000 kali lipat pahala. Betul. Itu yang terjadi sekarang. Kini setengah jam kau berjual balik, kau baralah boh. Nah, angka-angka itu kadang-kadang lebih berat pengaruhnya. Tapi ingatlah, yang kamu bertahan sejenak mungkin tidak lama, 15 menit, 10 menit meninggalkan sejenak kesibukan duniawi di dalam bisnis perdagangan, termasuk juga la'wun permainan. Ada, kalau kita baca kitab Ibnu Ashur, salah satu dari sababun nuzul ayat ini ada yang meriwayatkan bahwa ketika ada mempelai datang, ada orang beralik lewat dekat masjid, tadanga itu gendang dipukul, mazamir, seruling ditiup. Nah, orang yang sedang mengaji bubar dari masjid, pergi mendengarkan, pergi melihat itu semua. Karena itu perkara musik itu saya lebih cenderung tidak usah diperpanjang di dalam medsos itu. Diskusikan saja di kalangan ulama. Saya termasuk yang berpendapat bahwa itu bukan perkara muttafaq alaih. Bukan perkara yang sepakat ulama padanya. Ikhtilafnya bukan ikhtilaf sekarang. Tetapi yang perlu saya ingatkan adalah, walaupun ada di antara ulama yang tidak mutlak mengharamkan musik, tidak ada yang membolehkan musik seperti nan dicalik kini itu, nambah si jongke. Itu sebenarnya dalam hal penerapannya, kalau ada yang mengatakan, oh bagi saya ini kata contohnya, ada ulama mengatakan, bagi saya musik pada hukum asalnya tidak haram secara mutlak, haram dengan kait. Tapi kalau diadukkan musik nan kini ambo yakin ulama tu dah ada mengecian halal tu. Jadi nan cukup dan nobi memperadu-raduan ulama di TikTok, di WhatsApp. Kemudian ada lo ustaz-ustaz dai-dai nan terpengaruh pula sehingga membuat komentar, sengaja membuat fiti untuk itu, untuk agunonyo nunjukkan awak lebih santiang. Kalau kayo bana datang temui, ada lo nak menjawab, alah ditemui buya, yo ke ditemui mengalau pakai video. Sama saja namanya. Jadi dia ingin berdebat dengan ustaz ini, tapi pakai kamera lah di belakang pe mencalik untuk nunjukan awak santiang berani menantanginya berdebat. Jauhkanlah hal itu dari dakwah ini. Ada yang menjawab ke saya, mengatur di panjang-panjang di medsos. Masyarakat tidak tahu itu. Lama-lama merusak saja. Semakin pecah awak. Carilah di tampik nanaga.
tertutup kalangan ulama yang mengerti bagaimana mengkaji perkara fikih yang seperti itu. Nah, tapi katanya, lado Ustaz kami sampai menurut dia ingin berdebat mailaknya. Yang berkecen kalau menurut mengalup pakai kamera di belakangnya, awak tiba ke Ustaz tu. Untuk apa tujuannya tu? Kamanga mengecekkan awak berani menentang Ustaz itu. Sehingga ku ada kamera di belakang. Tak perlu tu. Apa nak dicari? Santiang awak, hebat awak. Yang ikhlas tu tak perlu dipertunjuk-tunjukan mana. Awak kadang curiga kalau orang acok nak mengecek ikhlas. Ambok ikhlas mana? Kau ikhlas tak perlu ni sabuin ke orang. Ini yang salah. Tapi kalau lah 3 kali menyebut ikhlas tu, gunanya tu. Jadi godaan seperti itu harus ditolak hari ini. Nah jadi 2 perkara ini memang berbahaya. Yang pertama bisnis, yang kedua permainan, hobi berbagai macam, termasuk berbagai hiburan, termasuk di dalamnya musik dan sebagainya. Itu beresiko untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari ibadah, menjauhkan kita dari majelis ilmu. Nah karena itu seberat apapun, saya bukan tidak tahu berat kondisi ekonomi, beban hidup, berat. Bisa jadi sebentar lagi harga membubung. Ini naik, pajak naik, ini naik, semuanya naik. Mau bagaimana lagi? Dahulu nambah joget-joget, cobalah renungkan ini. Nah, beban semakin berat. Saya bukan tidak faham. Kita merasakan juga beban itu. Tetapi seberat apapun beban, saya ingatkan kita semua, luangkan tetap waktu untuk tetap beribadah. Yang bapak-bapak yang laki-laki, luangkan waktu. Kalau kita berada mukim di tempat kita, ada panggilan azan di masjid, datanglah. Yang kedua, luangkan waktu untuk tetap bermajlis ilmu, mendengarkan tausiah, menambah wawasan keislaman. Semestinya semakin berat beban kehidupan, semakin kokoh kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Semakin barik beban hidup, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terbalik kaji namanya tu. Tetap luangkan waktu ini. Nah begitulah kita menyadari bahawa maqam kita adalah maqamul abd. Maqam kita ni maqam hamba. Kapanpun dan dimanapun, tak akan berubah awak tu. Nah, tak akan berubah. Maqam kita itu maqamul abdi, maqam hamba. Sedangkan maqam Allah adalah maqamur Rabb, maqam Khaliq, Rabbul Alamin, Al-Ma'budu bil Haq. Itu maqamnya. Itu mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, mau di masjid, mau di luar masjid. Wallah, maqamnya adalah maqamur Rabb. Awak apapun kadi lagi pakaian pelapi badan awak kau, bara pun bintang kadi salian, segala nama laki di dado kelupak jari yang kau indak ke berubah do, tetap abdun. Sadarilah itu. Jangan sangko letak bintang 3 sampai di pundak awak, berbagai penghargaan ditempelkan di dada. Itu berubahkah posisi kita? Tak akan berubah. Kamu tetaplah abdullah. Kan itu yang disadarkan awak dek Nabi awak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat beliau menyanjung-nyanjung beliau,
khawatir beliau akan berlebih-lebihan. Apa kata Nabi? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung-sanjung saya seperti orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Itu orang yang sadar dengan maqamnya. Sesungguhnya saya ini tak lebih hanyalah hamba Allah dan Rasul. Nah, kapan kita akan mengingatkan diri kita dengan maqam ubudiyah, maqam kehambaan itu, supaya tercegah kita dari yang mungkar. Soalnya orang yang tahu dengan maqam Allah lah yang bisa mencegah dirinya dari kemungkaran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Tempatnya adalah di majlis tausiah. Makanya dalam ibadah Jumu'ah sekali satu pekan itu, apa yang menjadi rukun utama dari khutbah? At-tausiyah bit-taqwa. Agar manusia sadar bahwa dia adalah hamba. Kalau durhaka dia kepada Rabbnya, ada akibat yang akan dia pikul karena kecongkakan dan kesombongannya itu. Itu makanya ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Siapa kamu? Kamu adalah ibadullah, hamba Allah. Dan Allah adalah Rabbmu.